Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua, adik-adikku yang sangat kami banggakan, kami dari Ashifa mempunyai program yang namanya LTIQ, Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran, yang setiap semesternya membuka pendaftaran siswa baru untuk menghafal Al-Quran. Mari sama-sama bergabung bersama teman-teman yang sudah lebih dahulu masuk menjadi santri-santri LTIQ Ashifa, Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran, dan kami menyediakan beasiswa 100%. Semoga anandaku semua, adik-adikku semua mau bergabung belajar menghafal Al-Quran di LTIQ Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku, di penghujung Ramadan ini, marilah sama-sama kita berupaya untuk memantaskan diri. Bagaimana caranya agar kita pantas dan layak disebut sebagai alumnus Ramadan, madrasah Ramadan, yang gelarnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muttaqin, la'allakum tattaqun. Itulah satu-satunya gelar yang Allah berikan kepada kita yang sangat istimewa. Jika kita bisa meraih Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka gelar itu akan kita dapatkan. Karena itulah mari sama-sama setidak-tidaknya kita memikirkan bagaimana caranya agar kita layak dan pantas disebut alumnus Ramadan yang mendapat gelar muttaqin. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita memikirkan agar kebiasaan-kebiasaan Ramadan, suasana Ramadan, aktivitas Ramadan terus berlanjut pasca Ramadan. Setidak-tidaknya di sholat Isya dan sholat subuh, agar ada bekas-bekas atau dampak-dampak dari ibadah Ramadan kita yang masih tersisa terlihat setelah bulan Ramadan nanti. Sehingga begitu masuk bulan Syawal jangan sampai habis tanpa bekas. Na'udzubillah min dzalik. Karena berbagai ibadah di luar Ramadan tentu saja lebih ringan. Misalnya sholat Isya tinggal 10 menit. Bangun subuh misalnya, kalaupun nggak sanggup 1 jam atau setengah jam sebelum subuh, seperti biasa di bulan Ramadan kita makan sahur, setidak-tidaknya 5 menit saja sebelum subuh kita sudah bisa duduk di masjid. Nah, karena itulah mari sama-sama kita pertahankan kebiasaan Ramadan apa yang masih tersisa, sehingga ada dampak, ada bekas, ada pengaruh bahwa Ramadan ini ada hasilnya yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, marilah sama-sama kita memplanning diri. Bagaimana caranya
agar bekas-bekas Ramadan itu, manfaat-manfaat Ramadan itu bisa bertahan selama 11 bulan hingga memasuki bulan Sya'ban berikutnya nanti. Sehingga kita dituntut menjadi orang-orang yang senantiasa beristiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku ini adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, Allah akan turunkan kepadanya para malaikat. Yang malaikat itu memberikan dukungan, doa, support agar kita senantiasa bergembira dengan segala apa yang telah Allah beritakan kepada kita tentang surganya nanti. Karena itulah mari sama-sama kita pikirkan. Karena sebuah perencanaan yang matang, ciri-cirinya dia akan berlangsung secara langgeng. Artinya ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya, ibadah yang tidak menjadi tren, tidak menjadi mode dan gaya Ramadan, tren Ramadan, na'udzubillah, sehingga habis tanpa bekas. Jangan sampai itu terjadi. Marilah sama-sama kita pertahankan selama 11 bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga, marilah sama-sama kita berupaya untuk mencari sarana apa yang bisa mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu pada diri kita minimal untuk 11 bulan lamanya. Apakah itu lingkungan yang baik, yang kondusif, yang akan menjaga kita? Apakah itu teman-teman yang senantiasa saling mengingatkan, saling menolong, saling memberi, saling bertausiah, memberikan nasihat dan seterusnya? Atau berbagai macam bentuk manajemen diri, ya, perencanaan hidup, dan berbagai macam software-software lain yang sangat membantu kita. Karena ketika kita niat ingin menjadi orang bertakwa, Allah juga menyuruh kita untuk mencari wasilahnya, mengupayakan wasilahnya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Masalahnya serius nggak kita ini? Kalau serius cari dong sarana yang menuju ke tempat tersebut. Kalau cuma diucapkan doang tapi nggak ada upaya untuk mempertahankan, itu nggak serius namanya kan? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mengupayakan wasilah untuk mencapai ketakwaan tersebut. Surat Al-Maidah ayat 35. Jadi wasilah itu adalah sarana yang ada di sekitar kita, baik hardware maupun software, yang bisa mendukung kita secara kondusif agar kita terjaga. Kita ingin mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, dan harus ada wasilah yang melindungi kita. Sekali lagi, kalau bicara soal teman, Allah sudah mengajak juga kita agar mencari teman yang baik. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu senantiasa bersama atau duduk bareng, bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, itu perintah Allah, jelas. Mencari lingkungan yang baik juga ada perintahnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang baik. Jadi memang ada perintahnya, kita disuruh oleh Allah mencari lingkungan yang baik, mencari tempat yang baik, dan seterusnya. Nah, yang paling gampang adalah sebuah masjid yang kita jadikan komunitas bersama untuk menjaga diri kita. Kalau ada di antara kita yang mungkin sampai hari ini alergi dengan istilah berjamaah, oke lah, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Yang penting masjid saja kita jadikan tempat jamaah kita di situ. Sehingga jamaah yang dimaksud di masjid itu bukan hanya sebatas sholat, tapi berbagai macam kebutuhan warganya, jamaah masjidnya terpenuhi, baik kebutuhan materialnya, spiritualnya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan psikologisnya, semua terpenuhi. Nah, kita ada di dalamnya. Dengan demikian, kita berharap bahwa selesai Ramadan ini tidak berhenti begitu saja, stuck, apalagi kembali seperti semula. Sudah kita bercapek-capek, berlapar-lapar, berhaus-haus gitu kan selama sebulan. Terus begitu bulan Syawal hilang tanpa bekas, habis. Ya Allah, sayang banget gitu ya. Karena itulah mari sama-sama saya mengajak diri saya dan kita semua, yuk sama-sama kita berupaya menjaga di sisa Ramadan ini, malam yang sangat mulia ini,
kita berkomitmen, berjanji di hadapan Allah bahwa besok pagi kita akan menjadi orang yang baru. Kita akan menjadi orang yang mempunyai orientasi, semangat hidup, semangat perjuangan, semangat untuk membenahi diri, perubahan, perbaikan, dan peningkatan. Semoga besok kita menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian karena janji Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersaum atau berqiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan semoga ada hasil manfaat, hikmah, athar, bekas, dampak, perbaikan, perubahan, dan peningkatan pada diri kita yang bisa kita rasakan bersama-sama dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita. Dan semoga kebaikan-kebaikan itu terus bisa kita pertahankan sampai 11 bulan berikutnya, sampai kita bertemu bulan Sya'ban dan akan siap. Kalau Allah takdirkan kita masih punya usia, kita akan bertemu di Ramadan yang tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.